Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di perkuliahan sistem operasi. Saya harap kalian semua sehat-sehat ya. Meskipun kita sedang menghadapi pandemi corona, tapi kalau kita bersyukur dan tetap menjaga kesehatan, maka semua akan baik-baik saja. Oke, nggak panjang lebar, perkuliahan kali ini kita akan masih membahas mengenai base script ya, tapi kita akan membahas mengenai function. Apa itu function? Nanti kita akan jelaskan. Oke, kemarin kita sudah belajar mengenai sistem operasi di Linux ya. Kemarin saya kenalkan dengan satu bagian dari sistem operasi yang letaknya di atas kernel yang namanya shell. Di shell ini merupakan command interpreter. Fungsinya apa? Menerjemahkan perintah pengguna ke dalam format perintah yang dipahami oleh kernel. Jadi istilahnya kalau kita berkomunikasi dengan sistem operasi harusnya menggunakan bahasa mesin supaya lebih mudah dikenali hardware. Tapi karena ada shell, maka terbantu, kita hanya perlu mempelajari cara penggunaannya saja. Contohnya seperti apa? Kemarin kita sudah belajar penggunaannya mengenai bash script ya. Jadi perintah-perintahnya sangat-sangat humanis. Kenapa kok sangat humanis? Lihat saja misalnya contoh hello world. Kita cuma mengetikkan echo hello world ya. Jadi kita tidak perlu mengetahui seperti ditebak kemarin kita cari alamatnya, memorinya di alamat berapa, enggak. Kita hanya perlu ya seperti memprogram bahasa pemrograman biasa. Yang kita lakukan di shell ini apa sih? Kita akan melakukan pemrograman. Kita akan memprogram sistem operasi supaya berlaku sesuai yang kita inginkan. Jadi kemarin saya kasih contoh, misalkan saya ingin membackup database saya, bisa menggunakan bahasa yang dikenali shell ini. Di shell ini, kalau di Linux namanya shell, kalau di Windows namanya batch, BATCH. Oke, kemarin kita sudah belajar hello world ya. Ini saya perkenalkan lagi ke kalian yang tidak mempunyai sistem operasi Linux. Tidak usah bersedih hati, kalian bisa menggunakan online, emulator online di halaman ini, https://repl.it/language/base. Di sini kalau kalian membuka, ada yang kotak merah ini. Kotak merah ini adalah daerah di mana kalian bisa mengetikkan program kalian. Kemudian yang hijau, kotak hijau ini merupakan hasil program yang dijalankan oleh kalian. Sedangkan yang kotak kuning ini adalah tombol untuk menjalankan script program ini. Kenapa kok saya ganti menggunakan alamat web ini?
tidak menggunakan yang kemarin, karena yang ini, alamat ini lebih mirip, bahkan memang mirip ya, di Ubuntu. Jadi nanti akan saya tunjukkan yang saya kerjakan di alamat ini dengan yang saya kerjakan di terminal Ubuntu seperti di lab kita, sama. Oke, tidak perlu berpanjang kali lebar lagi, lanjut. Di pertemuan kemarin kita sudah belajar cara memeriksa sel yang digunakan. Jadi kemarin kita belajar ya, sel ada base, ada SH. Nah, ini kalau yang di Ubuntu pakainya base ya. Jadi ketika diketikkan ini echo cell, maka akan menghasilkan ini base. Oh ya, saya kenalkan lagi, kalau di emulator di websitenya ini ada base spasi main SH, berarti kalian mengetikkan program ini di file main.sh. Supaya lebih jelas saya praktekkan saja lah. Oke. Saya praktekkan ya. Ketik echo $cell. Jalan enggak? Loh, kok enggak berjalan? Enggak keluar. Ingat, Linux adalah case sensitive, jadi besar kecilnya berpengaruh. Selnya diketik menggunakan huruf besar. Oke ya, running ya, kelihatan enggak? Nah, jadi kalau selnya kecil enggak keluar, tapi kalau selnya besar keluar ya. Bagaimana jika tampilan di ini? Oke, saya buka file baru saja lah. Saya close dulu. Saya close. Baik. Saya close. Saya buka folder bin, directory bin. Saya menuliskannya script di directory bin. Saya mengetikkannya menggunakan ini aja, teks sederhana. Tadi perintahnya apa? Echo $cell. Saya simpan di folder bin. Saya kasih nama test left adalah dot. Tipe filenya lihat, perhatikan, dot base, bash. Oke, saya buka terminal. Cara menjalankannya kita panggil saja. Kita masuk directory bin dulu. Ya, filenya ada test left, kemudian kita jalankan. Masih ingat ya cara menjalankannya menggunakan perintah apa?
tes left.base kan. Oh, ada peringatan permission deny. Karena apa? Karena belum di set permisinya. Jadi yang bisa mengakses ini hanyalah yang menggunakan user root. Kayak saya user biasa, maka harus diperbolehkan dulu filenya untuk diakses. Perintahnya ini chmod spasi plus x nama filenya tes left. Oke, tab saja. Oke, kita jalankan lagi. Cara jalankannya seperti tadi sama ya, titik slash test underscore left dot base. Kita jalankan. Loh, kalau tidak keluar, karena apa? Tulisan selnya huruf kecil, harusnya menggunakan huruf besar. Saya ganti, saya save, saya jalankan lagi. Oke, sama ya, sama ada hasilnya, sama ya. Bin base yang ini juga sama, bin base. Oke, ini cara mengecek sel yang digunakan. Berarti di Ubuntu menggunakan sel pakainya base. Oke, kemudian kita lanjut. Saya ingin memberitahu bahwa di base ini menyimpan nama script secara otomatis di variabel 0. Ini ya, reserve name script di variabel 0. Maksudnya apa sih? Ketika kita menjalankan program base script, variabel 0 ini pasti sudah di booking menjadi nama file base kita. Ini saya kasih contoh. Saya menggunakan nama file saya tes1.base. Ketika saya jalankan, mencetaknya alamat nama file dari base. Variabel 1 dan 2 kosong, tapi variabel 0 otomatis di booking oleh nama file. Supaya lebih jelas, langsung praktek saja. Echo script ini saya mau mencetak variabel 0. Kemudian saya ketikkan echo lagi. Argumen 1. Udah ya, sama ya. Supaya tidak bingung, harusnya huruf kecil ini. Script ini saya samakan persis saja lah. Oke, sama ya. Coba saya run, hasilnya ini. Di script ini
mencetak main.sh di variabel 0. Loh Pak, ini kan tidak ada tanda petiknya. Ya udah, kita samakan, kasih tanda petik, tetap sama kan. Tuh. Jadi secara default variabel 0 untuk menyimpan nama file. Coba diganti aja, saya ganti lagi nih. Ini saya ketik variabel 3 ini 0. Nah ini ya, argumen 2 diisi nama file. Gampang ya, hampir sama dengan bahasa pemrograman dasar ya yang sudah kalian pelajari semester 1. Variabel diawali dengan karakter dolar ya. Oke, kita coba praktekkan di sini, VirtualBox. Echo script ini sama dengan $3. Echo argumen 1 sama dengan $3. Oke, echo argumen 2 sama dengan $. Oh ini 2. Masih sama ya filenya tadi yang test left. Saya replay saja. Sekarang kita run lagi. Oke, sama ya. Mencetak nama file atau nama source code-nya. Oke, tidak afdol kalau kita belajar bahasa pemrograman tidak mencetak hello world. Tadi kita sudah menyinggung sedikit bahwa untuk mencetak menggunakan apa, perintah apa, echo ya. Kalau variabel menggunakan simbol $, echo $. Hello world sederhana saja, echo nama stringnya apa. Kita praktekkan aja lah. Echo hello. Nah, kita jalankan. Sama enggak? Hasilnya mana nih? Ini ya, bawah nih ya, hello Naruto, sama. Cek di sini, echo hello Naruto, save, running, sama ya. Oke, selanjutnya kita mencoba hello world tapi mau lebih interaktif. Seperti apa? Ini saya membuat file namanya hello interaktif. Ketika saya jalankan, dia akan menanyakan isi namamu. Nah, kalian isikan. Saya isikan ini Naruto.
Setelah saya ketik enter, maka otomatis akan muncul hello Naruto. Perintahnya sederhana saja, echo main n isi namamu. Jadi karakter main n ini untuk memberi ruang bagi user atau kalian pengguna mengetikkan string atau memberi inputan. Lalu setelah kalian memberi inputan, maka perintah read value akan membaca yang kalian ketikkan ini apa, yang kalian ketikkan di sini main n ini, dan menyimpan di variabel value. Read value, perhatikan penulisannya read value tidak menggunakan $. Tapi ketika ingin mencetak echo titik 2 echo menggunakan petik hello $value, dolarnya baru dipakai di sini sehingga keluar seperti ini. Untuk lebih jelasnya langsung praktek aja lah. Echo main n isi namamu, read masukkan main n tadi ke variabel value, kemudian cetak hello, tampilkan isi. Wah, bagus nih, langsung keluar di sini value. Kalau saya tambahkan karakter X di sini langsung keluar enggak? Oh, langsung keluar otomatis. Atau komplit berarti. Sama ya. Kita coba running. Oh, sorry, ada yang kurang. Si namamu kasih spasi. Nah, si namamu siapa coba, misalnya Erik. Hello Erik. Nah, sama ya. Loh Pak, yang ini kan Naruto. Oh ya, das. Saya ikuti aja lah. Saya ketikkan Naruto. Nah, hello Naruto. Sama ya. Sama ya. Praktek langsung coba. Echo main n isi namamu spasi, read masukkan main n tadi ke dalam variabel value. Setelah itu cetak variabel value tadi, gabungkan dengan string hello, save, coba running. Apa Naruto sama enggak? Sama ya, hello Naruto. Hello Naruto ya. Ini juga hello Naruto ya, sama ya. Oke. Berikutnya function ya. Di mana-mana kita ketemu function ya. Di kalian belajar Python ketemu function, belajar HTML ketemu function, di sistem operasi kalian juga ketemu dengan function. Kenapa kok function ini dipakai di mana-mana? Karena
trennya adalah menggunakan bahasa pemrograman berorientasi objek. Semoga semester depan kalian sudah dapat ya. Di pemrograman berorientasi objek ada yang namanya kelas dan ada yang namanya objek. Ketika kelas sudah menjadi objek, kalian bisa memanfaatkan library yang di dalam kelas tersebut. Salah satunya function. Bicara apa toh Pak? Tidak apa-apa, tak ceritani dulu. Semester depan bisa mudeng. Oke. Cara penulisannya sama. Misalnya di sini saya mempunyai function namanya hello. Kurung buka, kurung tutup, kurung kural buka. Saya ketikkan echo main n string hello. Nanti masih ingat ya, main n itu untuk menangkap ketikan kalian. Kemudian di sini ada echo $1 $2 cetak $1 $2 ya. Kemudian saya ketik lagi hello spasi Naruto Shippuden. Ketika di running hasilnya seperti ini, hello Naruto Shippuden. Duh, kan sama ini Pak. Coba perhatikan lagi. Di sini hello-nya kecil, di sini hello-nya besar. Kenapa kok besar? Hello-nya pakai yang di line baris kedua. Hello H besar. Koma, kemudian echo variabel $1 $1 isinya apa? Ini Naruto. $2 isinya apa? Shippuden. Jadi panggil fungsi hello, kemudian masukkan parameter $1 dan $2 ke fungsi tersebut. Kemarin kalau di JavaScript kan masukkan parameternya di sini, tapi kalau di BaseScript parameternya di, nah kalian tahu sendirilah. Langsung praktek aja ya. Hello echo main n. Perhatikan hello nya hanya besar, koma spasi echo $1 $2. Lalu setelah function kita ya, ini otomatis ketika saya ngetik hello dia sudah anggapnya ini sebagai function. Kalau kita ketikkan x function, hello Naruto Shippuden. Sama ya, coba kita run, hasilnya sama enggak? Sama ya, hanya besar Naruto Shippuden. Yang ini hanya besar Naruto Shippuden. Sama ya. Kita coba praktek di VirtualBox. Masih di file yang tadi. Hello. Ini saya ngetiknya di text editor biasa ya, jadi tidak ada autocomplete. Jangan berharap lebih di text editor biasa. Echo $1 $2. Hello Naruto Shippuden. Nah, save.
running, sama ada hasilnya, sama ya. Hello Naruto Shippuden, sama ya. Yang di sini sama ada, sama. Oke, jadi gitu pertemuan kita kali ini membahas mengenai function tapi di sistem operasi. Jadi dari sini kita belajar apa? Kita belajar memprogram sistem operasi. Fungsinya apa? Nanti kita bisa membuat sistem operasi membantu pekerjaan kita yang spesifik. Contohnya apa? Backup basis data misalnya. Oke, sekian pertemuan kali ini. Bagi yang kurang jelas atau ingin diskusi, silakan ketikkan di kolom komentar atau bisa japri ke saya, akan saya layani. Sekian pertemuan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Selamat pagi.